Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan disiapkan berdoa. Tiara, bisa dipimpin untuk berdoa? Amin. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Minggir masuk semuanya. Bagus, berarti kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak, minggu yang lalu, kita coba mengingat untuk materi minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari juga tentang apa? Biografi, betul ya. Jadi kalian saya yakin masih ingat apa itu biografi dan juga bagaimana atau apa ciri-ciri dari biografi ya. Baik ya. Untuk selanjutnya, nah, Ibu memiliki pertanyaan pemantik untuk kalian. Nah, pertama, pernahkah kalian membaca teks tentang kisah hidup orang lain? Pernah. Yang kedua, apa yang membuat teks biografi menarik untuk dibaca? Apa? Karena kita dapat meneladani peristiwa yang dialami tokoh. Karena kita bisa meneladani peristiwa yang dialami tokoh. Bagus. Kemudian yang ketiga, nah ini pertanyaannya, ya. Apa yang kalian ketahui tentang struktur teks biografi? Kira-kira struktur teks biografi itu ada berapa? Tiga. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Apa? Ya. Sebut tiga-tiganya. Iya. Orientasi. Iya. Kejadian atau peristiwa penting. Iya. Dan reorientasi. Bagus, tepuk tangan teman-teman kalian ya. Nah, baik, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, setelah melaksanakan pembelajaran model problem based learning dengan media video, maka kalian mampu menelaah struktur teks biografi dengan tepat. Ya, yang perlu diingat adalah struktur itu sama dengan bagi-bagian ya. Nah, nanti kalian juga akan saya lihat untuk profil pelajar Pancasilanya ya. Di sini ada 5 profil pelajar Pancasila yang akan saya nilai juga ketika proses pembelajaran ya. Yang pertama ada religius, ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, gotong royong dan juga kreatif. Berarti ini saatnya kita masuk ke intinya pembelajaran ya. Jadi kalian setelah ini akan membentuk sebuah kelompok. Tapi untuk kelompok kali ini sudah Ibu bagikan ya. Baik, sekarang setelah ini ya, nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6 ya. Baik, silahkan membentuk kelompok sesuai dengan yang saya sebutkan tadi ya. Sudah bersama dengan kelompoknya? Sudah ya. Oke, baik ya. Baik. Maka selanjutnya setelah ini Ibu akan bagikan kalian LKPD ya. Satu kelompok nanti Ibu akan berikan 1 LKPD. Nanti setelah itu silahkan kalian berdiskusi atau menyelesaikan tugas menelaah struktur teks biografi di LKPD tersebut ya. Oke, baik, sekarang saya bagikan. Ya baik, bisa kalian amati isi LKPD-nya. Nah, di situ nanti yang pertama kalian diminta untuk menyimak video nanti yang akan Ibu putarkan ya di layar ini. Kemudian setelah itu silahkan kalian cermati ya, kalian tulis untuk isi dalam video tersebut apa aja ya. Baru setelah itu kamu telaah atau kamu analisis struktur atau bagian dari biografi ya, videonya tentang biografi ya. Baik. Ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Enggak ya? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Baik. Nah, ini tadi yang Ibu tanyakan di awal tentang struktur teks biografi ya. Nah, kemudian untuk penjelasannya, Ibu sudah siapkan video, jadi bisa kalian simak baik-baik untuk penjelasan dari struktur teks biografi. Bagaimana, siap ya untuk menyimak ya? Baik, siap. Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama Bestari Edi di sini. Bestari Edi akan membahas materi bahasa Indonesia. Dan kali ini, Bestari Edi akan membahas materi tentang struktur teks biografi. Struktur teks biografi juga sama dengan teks cerita ulang lainnya, seperti cerpen dan juga hikayat, yang berisi orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Yuk kita bahas satu persatu struktur teks biografi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud ini berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kedua adalah kejadian penting. Kejadian penting berisi
bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagian. Yang terakhir adalah reorientasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional. Baik ya, itu tadi adalah penjelasan untuk materinya. Nah, setelah ini tugas kalian adalah mencermati, menyimak video yang sudah saya sajikan ya. Jangan lupa kalian tulis untuk isinya ya, isi dari video tersebut atau biografi tersebut. Baru setelah selesai menyimak, kalian bisa mendiskusikan bersama dengan kelompok struktur teks biografinya. Baik ya, sudah siap? Siap ya. Oke, saya putarkan untuk videonya. Hai Farhan, selamat datang di channel Aku Pak. Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang salah satu proklamasi kemerdekaan nasional dan mengimplementasikan sebuah undang-undang Nusantara, yaitu RA Kartini. Sejak tanggal 21 April, rakyat Indonesia telah mengenal Hari Kartini. RA Kartini ditetapkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional Presiden Soekarno. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Paham agar kamu dapat mendapatkan konten-konten visual selanjutnya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya adalah Bupati Jepara. Ia bersekolah di sekolah Hindia Belanda yang mengimplementasi bahasa Belanda. Disangka sebagian besar wanita pribumi tidak dapat berbahasa Belanda. Saat usianya 12 tahun, ayahnya melarang di sekolah karena usia Kartini sudah bisa dipinya menurut tradisi kala itu. Dan pada tanggal 30 Maret tahun 1975, Museum Kartini didirikan di Jepara. Museum tersebut berisikan benda-benda peninggalan Kartini dan juga warisan budaya. Fakta unik lainnya, nama Kartini juga dijadikan pembenaran di Belanda. RA Kartini mengajarkan kita bahwa dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Baik ya, kalian sudah menyimak video biografi tentang siapa? RA Kartini atau Raden Ajeng Kartini ya. Baik, selanjutnya setelah ini kalian tadi sudah menulis ya isi biografinya. Setelah ini silahkan kalian diskusikan bersama kelompok ya, saling bekerja sama, saling gotong royong ya, untuk bisa menyelesaikan tugas menelaah struktur teks biografi ya. Oke, baik, selanjutnya berarti saatnya kalian berdiskusi. Oke, baik, silahkan didiskusikan. Baik ya, sudah selesai semua? Sudah siap? Oke, baik. Berarti sekarang saatnya kalian menyajikan hasil pekerjaan kalian atau mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan itu ya. Nanti jangan lupa kelompok yang lain silahkan memberikan tanggapan atau mungkin berupa apresiasi juga boleh, kemudian masukan juga boleh gitu ya. Kalau apresiasi berarti sekiranya tugas dari teman kalian sudah bagus, itu kan bisa diapresiasi sudah ya. Jadi sudah lengkap, sudah apa gitu ya. Paham ya semuanya? Oke, baik ya. Siap ya? Baik, silahkan maju. Oke. Yang keras ya suaranya. Ini biasanya Andini nih suaranya keras ini. Sama Kalista ya. Ada mundur sedikit? Ya, sip. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang anggota kami 5 orang, yaitu yang pertama, Iin Nur Aini, yang kedua Mas Saja, yang ketiga Kamisakan yang Sapusi, yang keempat Ika Aulianisfi, dan yang kelima Andini Saya Kasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi teks biografi yang berjudul Raden Ajeng Kartini. Untuk yang pertama yaitu bagian orientasi. Tanggal 21 April
Rakyat Indonesia selalu memperingati hari Kartini. Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Ayahnya adalah seorang bupati Jepara. Yang kedua yaitu kejadian atau peristiwa penting. Raden Ajeng Kartini bersekolah di sekolahan elit di Hindia Belanda. Saat usianya 12 tahun, ayahnya melarang bersekolah karena usia Kartini sudah bisa dididik menurut tradisi kala itu. Sejak saat itu, dia suka mengirim surat di Belanda. Pada tahun 1898, Kartini berhasil mengenalkan ukiran Jepara ke Eropa. Karena keberhasilannya tersebut, tahun kemudian dia berhasil mendirikan bengkel ukir di belakang pendopo kabupaten. Pada tanggal 12 November 1903, dia dipaksa menikah dengan Bupati Rembang di usianya yang ke-24 tahun. Banyak anak ada dari ada kata kata yang berkisah itu malah itu dari anak-anaknya dari aku dari anak dari kemudian dia berkata dia caranya ada yang Tiga, reorientasi. R.A. Kartini adalah seorang wanita yang mempunyai sikap rasa menyerah dan merupakan wanita yang hebat. R.A. Kartini mengajarkan kita bahwa dalam tangan anaklah terletak masa depan dan dalam tangan ibulah tertinggal anak yang merupakan masa depan itu. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin menanggapi? Bagaimana hasil dari kelompok 6? Apakah ada yang mau menanggapi atau mungkin mengapresiasi? Ya, sudah bagus dan strukturnya sudah lengkap. Kemudian cara menyampaikannya bagaimana? Kompak dan jelas. Sangat kompak, sangat bersemangat biasanya kalau dia. Berpower ya, bersemangat. Oke. Baik. Terima kasih, silakan kelompok 6. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, sekarang ya kita akan mengevaluasi ya tadi hasil yang sudah kalian kerjakan, sudah kalian sampaikan juga di depan tadi ya dari 6 kelompok. Kalau saya lihat, saya perhatikan dan saya simak ya. Jadi hasil kalian sudah bagus ya. Hasilnya juga sudah luar biasa. Kemudian ada yang sudah menanggapi bahwa reorientasi itu bisa juga berupa penutup ya, penutup juga atau mungkin kata bijak atau kalimat bijak gitu ya dari kutipan seorang Raden Ajeng Kartini. Baik ya. Jadi tepuk tangan untuk kalian atas hasil pekerjaan yang sudah sangat luar biasa ya. Oke. Baik. Sekarang silakan dikumpulkan dulu untuk LKPD-nya ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita sudah masuk di akhir pembelajaran ya. Saatnya kita menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kalian tadi sudah mempelajari tentang apa? Betul. Struktur teks biografi. Yang mana strukturnya ada berapa tadi? 3. Ada 3. Apa saja? Orientasi. Kemudian? Kejadian atau peristiwa penting. Dan yang terakhir adalah? Reorientasi. Betul. Reorientasi. Ya. Jadi ketika kalian membaca penjelasan ya, ada bagian pengenalan tokoh, berarti itu disebut dengan orientasi. Kemudian ada bagian yang sifatnya itu opsional ya, yang berisi pernyataan kesimpulan dan juga penutup, berarti itu apa? Reorientasi. Kemudian ada yang menceritakan peristiwa atau jalan ceritanya dari tokoh tersebut, kejadian yang penting itu diceritakan, ditulis, berarti masuk ke dalam kejadian atau peristiwa penting. Bagus, berarti kalian sudah memahami materi pembelajaran untuk hari ini ya. Oke, baik ya, sekarang saatnya kita merefleksikan untuk pembelajaran hari ini. Tadi Ibu sudah menggunakan atau menampilkan media video. Menurut kalian apakah dengan media video itu lebih menyenangkan? Oke, seru ya. Mudah dipahami. Baik, nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan siapkan media video-video yang lain ya, yang bisa menambah semangat kalian atau kalian bisa lebih mudah untuk memahami. Ya, sekarang sebagai tindak lanjut ya, kalian bisa baca teks biografi di rumah. Dari mana dapatnya? Boleh browsing. Sekarang kan banyak ya. Jadi biografi kan tokoh-tokoh itu banyak. Bisa
Insinyur Soekarno ya, Presiden Republik kita yang pertama ya. Di pertemuan selanjutnya minggu depan kita masih akan mempelajari tentang biografi, tapi kita akan menganalisis tentang kaidah kebahasaan teks biografi ya. Oke, kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan siapa yang mau menyiapkan untuk berdoa? Iya, di Stiara. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.